You're listening to Tales Untucked, a Tuck Tales special episode. Hi everyone, welcome to Tuck Talks, where we host our monthly chat episodes that are totally uncensored, unfiltered, and unscripted. Just conversations on ghosts, urban legends, conspiracies, and anything remotely mysterious. Tonight's episode, we are covering all stories under superstitions, feng shui, demons, curses, and anything interesting that we can literally come up with on the spot. Wow. What do you think about it? Seru, aku suka banget sama topik-topik kali ini. Pembicaraan di Tuck Talks kita itu hari yang aku udah nantiin dari kemarin-kemarin. Oh yeah? Yeah. This, Like, especially this ya topic? kayak ilmu hitam, terus kayak feng shui, tahayul, itu semua yang aku sering dengar. Do you have any superstitions that you believe in? I do. Or your family? Kalau untuk bicara tentang belief, aku nggak 100% percaya. Tapi aku mencoba untuk menghindari itu karena aku mendengar konsekuensinya apa. Dan jadi kayak sebaiknya aku tidak melihat konsekuensinya gitu. Even if you believe or you don't believe, apa salahnya kalau kita itu ikutin gitu kan? Iya. Karena aku masih terbayang-bayang sama cerita yang diceritain orang-orang gitu loh. Kalau kamu ada nggak? No, really? I don't think I have anything that actually stops me from doing it. Yang kayak kalau misalnya a lot of people always say jangan buka payung di dalam rumah gitu. Kadang-kadang gue kayak I don't think so. Jadi gue buka aja payungnya. And then I've heard one from you, right? It's like don't brush your hair at night in front of mirror. I still do it. Oh yeah. Because I need to like oil my hair at night and stuff. So it's impossible to not like look in the mirror and then not brush my hair. Iya. And I just do it at night. Tapi aku kalau misalnya nih ya, aku mandi malam-malam. Terus aku tuh gak bakalan nyisir rambut aku kecuali kalau besok paginya. Tapi kan kayak kusut gitu. I mean nanti kita tidur lagi terus pasti berantakan, kusut juga. Iya sih. But I have like this hair routine. So at night if I wash my hair, I blow dry my hair, I brush my hair, terus oil and stuff. It's all in front of a mirror. Oh. I can't see. Tapi tahu gak sih guys, ada tahu kepercayaan kayak gitu. Aku waktu itu inget dibilangin sama mama aku. Karena malam-malamnya itu aku lagi nyisir gitu kan, pakai tangan aku kayak gini depan kaca. Gitu juga nyisir? Iya, nyisir kayak gini atau enggak nyisir pakai sisir. Tapi waktu itu mama aku langsung kayak bilang, jangan mainin rambut kamu atau nyisir rambut kamu di tengah malam pas lagi di depan kaca. Karena kaitannya itu mengundang sosok kuntilanak. Karena kuntilanak tuh suka mainin rambut dia. Terus kalau misalnya dia ngelihat ada seseorang yang lagi kayak gitu tuh kayak sama aja kayak oh itu temennya gitu. Oh iya. Jadi kayak ayo kita barengan nih kita mainin rambut kita gitu. Jadi konsekuensinya itu ya. Iya, jadi kayak terus katanya satu sisiran kayak gini itu satu langkah dia ngedeketin rumah kita. Kuntilanak yang di sini jauh banget berarti. But what do you think? I mean, you stay here with me and you know that I do that every single night. Maybe do you feel scared? they actually come to you and just stare at you and like coba gue manusia, gue pengen juga tuh. And they were like staring at you. Yeah, and I can't see them. But it's like my mind never thinks about that. Because when I'm doing stuff, I'm always watching shows and watching movies. Jadi nggak pernah pikiran gitu. There is another thing. Kalau misalnya kaca itu nggak boleh ada di samping tempat tidur kita. Yang kalau kita tiduran tuh ngerefleksiin diri kita di kaca. Dan aku ngeliat di kamar kamu ada anjir itu semuanya kayak nge-broke every taboo. Iya, kalau nggak tidur, I can see myself, not gitu my head, but like my body, my feet. Gak boleh tahu. Iya, why? Katanya itu ngundang yang kayak gituan. Terus kayak bisa aja dia tuh kayak bakal ngeliatin kamu dari kaca itu, atau enggak dia bisa aja kayak saat kamu lagi di bawah alam bawah sadar, dia ngerasukin diri kamu. Oh my god. Ngambil tubuh kamu yang lagi istirahat dan kamu nggak sadarin. But I've never felt anything like that. Oh ya? Dan ada satu lagi kan feng shui ya. Don't sleep with your feet facing the door. Jadi jangan taruh bed yang menghadap door keluar gitu. You've never heard of that? Yeah, I've heard about it.
I don't know why it disrupts feng shui. It's like bad luck or something. Jadi kalau arsitek atau enggak teman-teman gue yang percaya kayak gitu ya, they don't really put their beds like that. That's like the one thing, even though they have space or even though the room will look prettier, if they put their beds like that, they don't. Tapi di beberapa feng shui yang aku denger itu mereka emang punya reason yang logis sih. Oh ya? Kayak kalau kamu naruh posisinya kayak gitu, berarti kan kamu itu ya, jadi door-nya itu di belakang kamu gitu kan, dari posisi kamu tidur. Nah itu bukannya kesempatan bagi kalau misalnya ada perampok, penjahat untuk masuk tanpa kamu sadarin dan nikam kamu langsung dari belakang. Kan kamu nggak punya self defense yang baik gitu. Iya. Which is like make sense. Karena kan feng shui udah dari zaman dulu. Iya, Nah kan tapi kalau rumah-rumah zaman dulu tuh nggak kayak zaman sekarang gitu loh. and have you heard that like in feng shui as well, they say that you can't sweep the floor at night Oh iya. because Di Indonesia juga ada kepercayaan seperti itu. you're gonna sweep away like money or bad luck, and when you're sweeping, you can't let the feathers of the broom touch your feet. Oh iya. Nggak tahu kenapa. Aku cuma dengernya kalau kita nggak boleh nyapu malam-malam nanti karena ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Iya. Kenapa? Ada yang keundang terus kayak ngikutin kita gitu. But I feel like there is a logical explanation to this one. People believe that dulu-dulu itu kan nggak ada lampu ya. Jadi kalau you're sweeping at night, itu nggak kelihatan. Like you're not really doing any help to the house. You're not actually cleaning because you can't see what you're cleaning. But now people still believe and people still like do Iya. it. Terus kamu pernah dengar gak sih superstition yang katanya kalau kamu ada di tempat-tempat yang sepi, terus sakral kayak kuburan, terus yang setidaknya kamu tahu itu tuh angker gitu ya, kayak rumah kosong, kamu tuh gak boleh yang ngomong sembarangan. Nah di hutan, di gunung juga tuh gak boleh, karena nanti kamu bisa aja ngebuat sesuatu yang ngedenger itu tuh marah, dan nanti kamu bakalan kena malapetaka, diikutin, terus nanti mereka gak bakal ngikutin kamu sampai pulang ke rumah, terus kamu bakalan kayak kesurupan lah, kena sial lah, yang kayak gitu-gitu. Kayak misalnya, ih gue gak percaya sama setan, mana setan, gue mau ngeliat setan. Atau gak kayak ngomong kata-kata kotor kayak anjing, terus kayak ngentot gitu-gitu tuh gak boleh. Tapi itu bukannya like it helps you believe that nothing is there. I always say that. I'm like, No. there's no ghost. Gitu. Nanti mereka tuh kayak bakal, oh dia gak percaya, berarti gue harus buat dia percaya, gue buktiin gitu. Because like it does happen a lot sama cerita-cerita orang yang ke hiking, mereka awalnya gak percaya, terus nanti mereka tiba-tiba kayak matanya sendiri mereka itu ngeliat yang kayak gituan, padahal orang-orang tuh gak ngeliat apa-apa. And these happen to non-believers. Iya, to non-believers. Jadi aku pernah baca cerita, dia tuh hiking gitu kan, ke salah satu gunung yang udah dibilangin sama pemandu pendakinya, kalau kalian gak boleh ngomong sembarangan di sini dan usahain harus sopan. Misalnya mau buang air kencing, itu bilang permisi dulu, atau enggak kayak baca-bacaan terus-terus lah di dalam hati itu istighfar, atau enggak baca ayat kursi, Al-Fatihah. Nah, terus orang ini tuh kayak ngomong, baru masuk ke kaki gunungnya gitu ya, belum mereka masuk ke gunungnya, dia kayak bilang, gue gak percaya sama setan, mana kalau ada setan buktiin gitu. Terus dia tau gak sih, di malam pertamanya saat dia lagi kayak bangun pengen pipis, dia baru keluar dari tendanya dan dia ngeliat pocong banyak banget di pohon-pohon. Like literally di satu campingnya itu dia diputarin sama pocong. Wow. Dan dia langsung histeris teriak gitu kan. Dia langsung histeris teriak-teriakan minta tolong ke orang-orang, tapi orang-orang tuh kayak apaan sih, gak ada apa-apa. Di mata mereka tuh gak ngeliat, tapi dia dari awal sampai akhirnya tuh ngeliat terus. Sampai akhirnya dia gak bisa naik ke gunung dan dia dipulangin. Aku juga punya cerita yang salah satu temen aku alamin. Jadi waktu itu aku sama dia tuh kayak berenang gitu kan di salah satu kolam renang yang baru dibuat gitu, dan posisi tempat renangnya itu tuh di dekat danau. Dia siapa? Temen aku, namanya Syafira. Okay. Nah, temen aku ini sama aku, kita tuh kayak yang berenang sampai kayak mau tutupnya gitu loh. Tutupnya tuh sekitar jam 4-an. Tapi kan orang-orang kayak mandi, itunya kan ngantrinya lama ya. Terus akhirnya kita tuh baru selesai tuh pas mau maghrib jam 5:30. Nah pas jam 5:30 itu aku sama dia tuh kayak yang
pengen foto-foto di kolam renang yang udah agak sepi gitu kan. Terus kayak itu tuh udah gelap, mataharinya tuh udah mau terbenam gitu. Terus aku sama dia tuh kayak ngomong, Ivir, kayaknya sekarang tuh yang main di sini tuh bukan manusia lagi deh, makhluk-makhluk yang kayak gitu deh pada berdatangan gitu. Nah terus teman aku tuh kayak bercanda-bercanda gitu, iya iya iya, itu lihat ya, pasti ada yang lagi main perosotan, ada yang main di air gitu-gitu. Karena emang lokasi kolam renang itu kan air ya, pasti disukain sama makhluk-makhluk kayak gitu. Dan sebelahnya juga ada danau. Jadi pasti kan tambah angker gitu. Terus tau gak sih, pulangnya dari sana temennya aku itu dapet besoknya menstruasi. And you know what? Setelah dia dapet itu, mungkin atraksinya dia lebih kayak negatif gitu ya. Terus diikutin sama makhluk-makhluk yang di sana. Dia tuh langsung sakit. Dan sakitnya itu tuh dia tuh yang kayak gak bisa bangun dari tempat tidur. Katanya badannya, kaki, punggungnya, bahunya itu tuh kayak yang berat gitu loh untuk digerakin. Dia bener-bener kayak yang gak berdaya gitu di tempat tidur. Because she said like things like that, you think? Dan dia langsung dapet period gitu kan. Jadi kayak dia Tapi lo gak apa-apa waktu itu? Gue sih gak apa-apa. Was she the one like talking a lot of saying a lot of these She stuff? was. But aku juga ngelakuin sesuatu yang gak dia lakuin. Yaitu pas aku masuk ke rumah, aku tuh kayak udah kalau ada yang ikut gak usah masuk ke rumah. Terus aku langsung kayak masuk ke rumah, assalamualaikum, aku langsung ganti baju aku, beres-beres lagi, mandi. Karena aku kayak yang rasa jijik gitu kan, mandi di tempat umum kolam renang. Terus aku langsung ambil wudhu dan sholat. Karena mama aku tuh selalu berpesan kepada aku, kalau aku habis ngelewatin sesuatu tempat yang di situ adalah yang kamu yakin ada penghuninya, sampai di rumah kamu harus kayak nepukin pundak kamu dan bilang kalau misalnya udah sampai sini aja, jangan ikut ke dalam gitu. Langsung bersih-bersih. Tapi kok dari rumah aja, nggak dari kayak tempatnya itu? Don't follow me anywhere gitu. Karena kalau misalnya di sana kan kita belum masuk rumahnya gitu loh. Dan kayak bisa like aja your space. bisa aja dia kayak yang dia berhenti di sana tapi dia ngelihat kita masih berjalan, ngikutin lagi di jalan yang kita lewatin gitu. So it's like your space, I guess. Like Yeah. you cannot enter my space. There's a lot of things that your family believes. Yeah. Terus temen aku itu ada kelanjutannya juga. Jadi orang tuanya kan emang percaya yang kayak gituan ya. Dia bilang karena dia komplain ke orang tuanya, dia sakit kayak gini. Orang tuanya itu nanyain ke guru mereka, guru spiritualnya. Dan katanya di tubuh temen aku itu ada yang apa sih namanya? Ada yang numpukin dia Like tadi. hugging her. Oh. And it's not only one. Kayak di pundaknya, di punggungnya, tangan kakinya itu tuh ada makhluknya. Jadi kalau kita bisa ngelihat nih ya, sumpah imajinasi gue, like I feel like my imagination is really strong right now. I can picture all the all the entities yang kayak serem banget gak sih? Yeah, that is scary. Jadi kayak gimana? Like did they manage to get it out of her? Iya, dia dikasih air yang isinya itu air doa. Terus dia kayak dimandiin gitu loh pakai kembang yang ada doanya. That's so creepy. I wonder how does she feel after that? Like, does she get traumatized from water parks and stuff? No, she didn't. But like after that, dia selalu berdoa abis dari mana-mana. Terus ada baiknya sih. Iya, dan dia jadi kayak rajin sholat gitu loh setelahnya. Dia kayak yang bener-bener gue mau keluar rumah atau pulang dari rumah harus wudhu, ngebersihin diri gitu. Ada baiknya sih. Iya, ada baiknya. And there's this one thing, right? I find really interesting, but I don't know why. And I think you would probably do this too. Is that when you go to a hotel room atau masuk rumah atau apa itu, ketok pintu. Iya. You have to say, hi, I'm coming in. Ketok pintu dulu baru masuk. What does that do? Dipercaya kalau misalnya ada makhluk yang di dalam, kita ngeinformasiin ke dia kalau kita masuk ke tempatnya dia gitu loh. Jadi dia gak keganggu. Istilahnya gini, suatu tempat itu pasti ada sosok makhluk yang ada di sana. Jadi kayak kita masuk walaupun kita nganggap itu tuh tempatnya kita, tempat manusia. Tapi menurut mereka itu tempatnya mereka gitu. Jadi kayak kita nge-intrude his or her space. Jadi kita harus kayak permission dulu. Tapi aku kalau ke kamar hotel juga kayak suka kayak gitu.
But at the same time banyak orang yang believe kalau misalnya itu tuh untuk nginformasiin misalnya ada kayak pencuri atau orang jahat gitu-gitu. But I feel like it doesn't really make sense. Iya. Kalau ada pencuri atau penjahat bukannya kamu malah pengen ngepergokin dia Iya. secara diam-diam, bukannya kayak ngeinformasiin gitu ya? Karena kan kamu pengen tahu tempatnya tuh aman atau enggak. Hotel rooms, the only things I'm scared of with that is secret cameras. Gue takut banget. Whenever I go, if I remember, I would turn off all the lights and then just check. Oh iya. random stuff. There's like a side comment on this episode, but I feel like it's really important. Oh iya. Banyak kan kasus-kasus kamera sekarang, especially in South Korea. Iya. So I don't know if it's superstition or feng shui, but when you get new shoes, you have to bite them first. Emang iya? Iya. Aku baru denger ini. Kan kalau kita pakai sepatu baru itu kadang-kadang sakit ya. Oh. It's like it feels like they're biting us. So when you don't want that to happen, you bite your shoes first. Hah? Is that a superstition or just like a general tip? Bukannya itu jijik. Emang. Menjijikan banget masukin ke mulut. Tapi itu kayak ya sepatu baru gitu kan. Tetep But aja lah. still, you gotta bite it. But kamu pernah lakuin itu nggak? Enggak. And then apalagi ya, banyak banget. Banyak banget. Katanya ada satu kepercayaan kalau kita tuh nggak boleh pipis di tempat sembarangan, apalagi di pohon-pohon. Karena kayak pohon itu kan dipercaya sebagai tempatnya mereka kayak mereka tinggal di sana. Jadi kalau kita pipis di sana, itu tuh nanti kita tuh bisa kesurupan, diikutin sama mereka, terus diganggu sama mereka karena mereka marah. Tempatnya gue dipipisin gitu. I mean kalau gue juga jadi hantu gue kayak bakal marah anjir. Pipisnya orang kan bau ya, menjijikan. But back then, when I was young, I used to do that a lot. Pipis sembarangan. I mean dulu kan kayak toilet umum kan gak banyak ya. Terus jadi kayak bocil-bocil suka kayak ditaro di pinggir jalan, yaudah karena sembunyi di semak-semak di balik pohon. Iya, karena males berhenti di Paminyak, terus ke toiletnya lagi gitu kan. Berhenti aja di samping and then just let your kids do their business. Tapi banyak tau cerita yang kayak laki-laki pipis di pohon terus kayak mereka jadi kesurupan, diintilin sama yang kayak gitu karena yang kayak gitunya marah. Terus kayak banyak banget superstition tentang pohon-pohon di Indonesia, kayak pohon beringin itu tuh tempat kesukaan makhluk-makhluk kayak gitu. Dan makanya pohon beringin tuh salah satu pohon yang kayak sakral gitu. Saking sakralnya mereka tuh salah satu pohon yang terawat di Indonesia paling karena dijaga gitu. Orang-orang tuh gak berani untuk nebangnya, dan katanya kalau kita mau nebang pohon ini itu tuh harus permisi dulu sama kayak baca doa dan jampe-jampenya. Baru bisa, kalau enggak kamu bakal mati gitu. Oh my god. Pelakunya bakal meninggal. That's such a drastic consequence. Gede banget konsekuensinya. Karena kan itu rumahnya mereka. Jadi kalau kita Katanya. misalnya mau construct a new building and stuff like that on top of that land, harus kayak gitu dulu. Iya, harus minta permisi. Karena banyak tahu pembangunan yang bermasalah karena hal-hal supernatural. Do you think it's bad to like build buildings on top of tadinya itu graveyards and prisons? Iya, aku percaya itu. Karena dulu papa aku pernah beli rumah. Rumahnya tuh kayak bagus gitu. Tapi papa aku sering banget keganggu sama hal-hal mistis gitu. Sampai kalau dia tidur, dia tuh suka mimpi buruk didatengin sama makhluk gaib. Dan dia tuh suka ketindihan gitu loh. Pas tidur kayak sleep paralysis. Tapi dia tuh ngeliat sosok gaibnya yang menyeramkan. Terus dia tuh nanyain ke orang, dan katanya posisi tempat di mana papa aku itu kamarnya ada itu dulunya itu adalah kuburan makam seseorang. Serem banget ya. Iya, tapi emang as our population grows, kita kan banyak perlu land gitu kan. We don't know where else. And kalau yang banyak di Asia ini kan kita kubur, bukan cremation, right? Do you wonder that in the future we might have to dig everybody up and cremate them and do something because we don't have space anymore? In some cases mungkin bakal terjadi seperti itu. Aku jadi inget film Exhuma. Itu kenapa? Jadi
salah satunya itu mereka tuh ahli Feng Shui yang cariin tanah untuk kuburan gitu kan. Terus dia kayak ngomong kata-kata kayak gini, "Dari zaman dulu hingga sekarang orang-orang dikubur di tanah dan sekarang itu udah ada di masanya untuk sulit mencari tanah." Mm-mm. Hmm. Iya, emang kalau kayak gini gimana gitu. Iya. And honestly, we don't really know where the past population kuburin mayat mereka Iya gitu iya iya kan. iya iya. Kalau misalnya nggak ada gravestone gitu, mereka we don't know when we build stuff on top of Iya, it. serem ya. Tapi Hmm. emang mungkin karena itu aku sering mendengar cerita-cerita tentang pembangunan yang bermasalah, yang banyak orang kecelakaan gitu ya. Jatuhlah petugasnya yang Hmm. membangunnya sampai mereka meninggal gitu-gitu. Mm-mm. Kayaknya gara-gara itu gak sih? Soalnya itu sering di-relate karena oh dulu ini tanahnya tanah sakral, tanah yang menjadi kuburan atau Mm. gimana jadi ada penghuni yang marah. Tapi in the future, everything is gonna be a Iya. graveyard junk. Hmm. Gak ada space lagi. Iya. Serem. We're gonna have more ghost population than human population. Okay, let's talk about making pacts with demons or Okay. devils. Have you ever heard cases of like celebrities selling their souls to the devil Iya. untuk duit gitu? Banyak sih yang orang-orang bilang Rihanna, Drake gitu kan. Sam Smith. Yeah, they sell their souls. Ariana Iya. Grande. There's literally so many of them that they say sell their souls. What do you think it's true? Aku sering mendengar kalau banyak orang-orang yang pengen kaya, famous, bahkan mendapatkan posisi-posisi tinggi, itu mereka emang membuat perjanjian sama makhluk gaib. Tapi kayak at the same time, masa ya bukan karena kerja keras mereka dan Iya. kayak Allah kan punya memberikan rezeki ya, Tuhan kan memberikan rezeki. Masa dipercaya kalau misalnya setan memiliki kekuatan lebih besar daripada Tuhan? Mungkin emang jalan dari kayak selebriti-selebriti ini tuh nggak sebaik yang dituliskan dalam agama dan moral gitu kan. Mungkin mereka ngelakuin kayak unspoken rule lah atau apa yang pastinya dosa gitu kan. Tapi bukan berarti mereka itu sukses pacts. karena mereka ngelakuin itu sama setan. And a lot of people they take this as evidence yang kalau misalnya seleb yang in their opinion not too good at singing, dancing or something, but they're way too famous for their own good. Like how did they get that famous? So people like they made pact with the devil, they sold their souls to the devil. I mean, sebagai seseorang yang suka banget sama entertainment industry, aku sering ngeliat aspek-aspek kesuksesan seseorang tuh bukan cuma dari mereka itu talented. Mereka bisa aja karena mereka itu menghibur orang lain dari caranya mereka tuh kayak kontroversi. Kayak kalau kita ngelakuin sesuatu yang salah kan lebih banyak orang yang ngomongin kan. Iya. Heeh. Banyak faktornya sih. Lebih hype gitu dan kayak orang yang talented bukan berarti mereka bakal sukses karena sukses di industri entertainment itu based on luck juga. And sometimes you have to make your own luck. Iya. And if you don't make your own luck, walaupun talented kayak gimana pun, you won't ever get there. Iya. And some people who you think are not that talented, you think they're doing a shortcut, padahal enggak gitu kan. Tapi kamu percaya nggak kalau ada sekte-sekte yang menyembah setan gitu di kalangan selebriti, politikus, like world leaders? I think so. How do you think so too? I think so. I think they have, but this is not good, obviously, right? But there are cults and stuff like that. I think they have. Dan berarti yang menyembah setan tuh ada? Ada, menurut aku juga ada. Iya, kayaknya ada. Karena Karena kalau ada yang menyembah Tuhan, pasti ada yang menyembah setan gitu kan. Karena bukan cuma itu, banyak loh kayak entertainment industry itu mereka dikaitkan dengan sihir-sihir gitu, kayak mau menjatuhkan rival mereka, orang yang lebih sukses dari mereka pakai magic. Terus kayak kamu tahu di Indonesia ada yang namanya susuk. Jadi kayak I don't know, sesuatu yang ditempelin masuk kayak jarum masuk ke dalam tubuh kita.
Jadi kayak di mata kita, bukan di mata sih, kayak di wajah kita, Mhm. mungkin di dahi atau enggak di dagu, di bibir, itu ditanemin jarum gitu. Dan fungsinya itu tuh untuk menarik orang gitu. Oh, Kayak like love potion. no, lebih kayak, oh kalau orang lihat dia tuh, ih cantik banget, padahal dia nggak cantik gitu. Tapi jarumnya itu jarum beneran. Jarum kecil dan kayak dipercaya dia tuh yang bisa bawa orang tuh yang kelihatannya wah, terus kayak keberuntungan, kesuksesan gitu-gitu. Is it visible to the naked eye? Like No, not visible. not visible, tapi banyak loh case-case di mana orang-orang yang punya susuk ini tuh pas lagi di X-ray gitu atau di apa, Mhm. itu kelihatan sama dokter. Oh ya? Iya, itu banyak kasusnya. Bahkan aku pernah dengar berita salah satu dokter di Malaysia, dia nanganin seorang pasien, pas pasiennya lagi di X-ray, apa ya, namanya bukan X-ray, tapi kayaknya pokoknya Like yang MRI? MRI or X-ray, itu mereka tuh kelihatan ada sesuatunya gitu di bagian Mhm. tubuhnya. Wow. And they're all pretty people. They're not pretty, tapi kalau di mata cowok-cowok itu kayak cakep banget atau enggak Mm. auranya bagus atau enggak dia kayak good luck banget gitu loh. Oh, she's Mm. not that talented, she's not that pretty, tapi kok dia bisa famous? Tapi kok dia Mm. bisa punya banyak job karena entah kenapa tuh ada daya tariknya gitu. Is there anyone in Indonesia that's like suspected of doing this? Artis-artis Banyak ya? banyak yang dikira. Bahkan Presiden Joko Widodo juga dikira punya susuk. Dan baru-baru ini ada kabar kalau Joko Widodo itu sakit, punya penyakit, dan Mm-mm. sakitnya itu sedikit menurut aku kesian banget ya. Mm. Kulitnya itu kayak gitu. I don't know penyakit apa. Nanti kamu bisa explain di Mm-mm. sini sama kasih fotonya. Tapi orang-orang bilang banyak orang-orang Indonesia yang hujat dan bilang setelah dia pergi ke Vatikan, dia itu semua susuknya, magicnya itu luntur. Oh. Karena Presiden Joko Widodo itu dipercaya menjadi Presiden Indonesia dan mempunyai kekuatan besar gitu di politik karena dia membuat perjanjian dengan hal-hal yang spiritual. Oke, aku punya cerita, tapi ini baru-baru terjadi di tahun ini. Jadi ada suatu berita yang membuat viral banget di media masanya Indonesia. Nanti kamu bisa tunjukin di sini beritanya tentang apa. Dan maaf aku ngungkit masalah ini, tapi aku mendengar bahwa warga-warga di dekat sana percaya bahwa kasusnya ini adalah kasus kesurupan. Jadi aku tahu beritanya dari media massa karena itu viral banget di Twitter. Ada seorang anak SMK kelas terakhirnya gitu ya. Jadi dia udah mau lulus, itu ngelakuin pentas seni di sekolahnya. Dan kelasnya mereka itu nunjukin teater, drama, dan di dramanya itu tuh mereka berperan sebagai kekerajaan-kerajaan gitu. Nah, dia tuh seorang anak laki-laki, tapi dia dapat karakter yang dia peranin itu sebagai seorang perempuan yang lagi hamil. Dan dalam tema ceritanya, dia akan berperan sebagai perempuan hamil yang akan bunuh diri dengan menusuk perutnya dia. Nah, bagaimana cara anak-anak ini menunjukkan dramanya itu dengan memakai balon. Balonnya itu diisi kayak cairan berwarna merah gitu. Terus nanti ditaruh di perutnya, terus nanti dia kayak nusuk itu pakai gunting. Dan yang buat kabarnya heboh adalah di saat tengah-tengah menunjukkan drama ini di atas panggung, si anak laki-laki ini tuh kayak berperan dengan sepenuh hatinya dia nusuk perutnya dan itu kan keluar ya cairan merahnya itu. Terus dia tuh gak bangun lagi dan orang-orang tuh kayak, "Hah, ini kan harusnya udah masuk ke scene selanjutnya, tapi kok dia kayak gak bangun-bangun?" Dan emosi yang dia keluarin dari kayak rasa sakitnya, teriaknya itu tuh kayak bener-bener genuine dan orang-orang udah mikir kayak, "Oh, aktingnya bagus ya," gitu. Tapi tau gak sih apa? Beneran ketusuk. Beneran ketusuk pakai itu, pakai guntingnya. Dan orang-orang di sana, gurunya, murid-muridnya itu nggak realize kalau di sana nyawanya dia tuh lagi terancam, dia lagi luka parah di perutnya sobek. Jadi mereka tuh kayak cuman diem. Dan pas salah satu gurunya itu nyadarin ada yang salah, mereka mencoba untuk nelpon rumah sakit gitu kan.
Tapi dia udah nggak bisa ditolong karena Oh pertolongan no. pertamanya udah telat lah. Oh my god. Heeh. It's like a Final Destination episode. Iya. Ini kayak bener-bener terjadi baru tahun ini. Dan kebetulan itu kejadiannya tuh ada di Kabupaten Bandung Barat, di Mm-mm. deket rumah mama aku. Nah, mama aku dengar dari adiknya temen aku, dia tuh salah satu murid di sekolah itu juga. Oh yeah? Iya. Did she see it? No, she didn't see it. Dia anak laki-laki, sekolah di sana, dan dia cerita kalau warga-warga di sekitaran sekolah itu tuh percaya kalau si anak ini tuh kesurupan. Dan menurut kisahnya, si anak ini tuh kayak sebelum dia ngelakuin pentas ini tuh izin gitu kan ke orang tuanya. Ma, aku mau nginep dulu ke rumah temen aku karena aku ada pentas acara drama, mau latihan. Dan nanti kayaknya aku bakal pulang atau enggak gitu. Terus beneran gak pulang. Ibunya itu kayak dapet news anaknya meninggal di sekolahnya sendiri. Dan kayak bayangin gak sih jadi murid-murid sama guru-gurunya ngeliat temen kalian sendiri, murid kalian sendiri meninggal di depan mata. And sometimes these people would have that guilt yang Iya, mereka tuh nonton tapi nggak iya, nolongin gitu kan. iya. Katanya temennya adik aku, sekolahnya tuh sampai diliburin. Dan orang-orang warga di sana tuh percaya itu tuh karena kesurupan, karena mereka ngelakuin pentasnya dalam tema kerajaan dan mereka tuh kayak pakai musik-musik tradisional gamelan gitu-gitu yang menarik arwah-arwah. But don't you think it could have just been a simple accident? I mean, kalau misalnya dipikir-pikir juga bukannya balonnya itu di dalam itu ya baju. Terus Mm-mm. kayak dia sekuat apa sih nusuknya untuk bisa ngerobek perutnya sendiri? Bisa Terus sih. bisa sih, Mm-mm. tapi kayak dia semangat banget ya. Iya. Hmm. Iya, dia harus semangat banget actingnya Mm-mm. sampai bisa menusuk kayak gitu. Kasian banget ya sih. Misalnya if I do it, I'll just as soon as the balloon pops, I'll stop. Gitu kan, biasanya kayak gitu. Then it means that he's so engrossed in his acting that even after the balloon popped, he kept going. I really don't know what to believe. Banyak yang bilang itu possession karena Mm-mm. mungkin warga-warga di sana gak mau percaya kalau anak ini tuh ngelakuin itu. Tapi aku pernah waktu itu baca komen-komen di Twitternya, ada teori yang bilang kalau misalnya mungkin aja anak ini tuh nge-stage suicide-nya dia di atas panggung. Hmm. Dan itu kayak parah banget kan. Iya, itu conspiracy I don't theory. really want to believe in that. Iya. Karena itu ngetraumain banyak orang Iya, banget. iya. Uh, How old was this boy? I think around 17. Karena So dia kayak sad. di tahun ketiga SMK-nya gitu. But a few things about possessions, there's always a lot of cases tentang kesurupan gitu kan, especially in the Southeast Iya. Asian countries. Dan banyak scientists coba mempelajari why possessions happen in the first place, and they always say that it is a part of mental illness, yang kayak schizophrenia and all that. What do you think? Do you think it could have just been all these possessions? Do you think they could have just been mental illnesses? Yeah, that could happen. Walau aku percaya sosok gaib itu ada, tetapi kayak hal-hal seperti skizofrenia, terus kayak mental illness lainnya juga exist kan. Mungkin kayak apa yang sebenarnya itu kejadian dari mental illness dan gangguan dari otak, itu kita relate ke sesuatu yang kita lebih make sense gitu. Kan kalau misalnya kita ngediagnosa seseorang punya skizofrenia kan lebih susah ya. Yeah. Daripada kalau kita bilang oh ini gara-gara hantu gitu. Yeah. So, and we humans always try to find meanings in stuff. Yeah. So it's harder for people to believe that it's actually mental illness. Tapi kadang-kadang walaupun ada expert yang bilang ini sebenarnya mental illness, banyak yang nggak percaya juga. Yeah. Karena aku juga percaya kayak itu mix gitu loh, kayak 2 hal, 3 hal, 4 hal. There are many reasons. Yeah, I mean we can't really say that we humans have 100% knowledge on what's going on in the world. Karena kayak manusia bukan sesuatu yang absolut gitu kan. Yeah. Like we don't know. Me as a non-believer, it's impossible for me to say I know 100% and you're wrong and everyone who believes is wrong gitu. But for now, it's just I think my personality. Yang kayak kalau nggak ada
tangible evidence itu, I just put it aside. Kayak udah Hmm. ini nih bukan gitu. I don't dwell in things that are too unexplainable karena I don't know how to explain it gitu kan. Iya, iya. Hmm. Ya sih, I agree. Dan semoga untuk anak laki-laki itu, aku cuman bisa berdoa dia diterima di sisi Tuhan dan kayak dosanya diampunin, dia kayak diterima amalan ibadahnya. Yeah, so that's been an interesting conversation. I feel like we learned so much about each other and each other's families, right? And I wonder if you guys and your families have any superstitions that you believe in that we didn't touch on. Maybe people from other countries ada superstitionnya mereka sendiri gitu kan. I'm really interested. So if you guys want to share with us, leave it in the comments below. And that is all for today's episode. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to watch all our other episodes. Our main episodes are posted every week on Tuesday and Friday, and special episodes are posted only on the last Friday of the month. Oke, sekian dari kita. Semoga kalian suka dengan episode kali ini ya guys. Bye! Bye!